seorang pemuda kaya bernama Arjun Pradana, menaiki pesawat kelas bisnis dengan tujuan kota Rajkot, Punjab. Di kursi sebelahnya duduk seorang wanita, yang wajahnya terasa tidak asing baginya. Wanita itu adalah Fanny, mantan artis film dewasa yang dulu sempat terkenal. Pikiran kotor mulai merasuki Arjun. Apalagi ia masih menyimpan dan menonton ulang video-video lama Fanny. Tatapan dan sikap Arjun membuat Fanny sangat tidak nyaman. Fanny yang sekarang bukanlah Fanny yang dulu. Ia telah lama meninggalkan dunia kelam itu. Telah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Namun Arjun tidak peduli hasratnya harus dilampiaskan. Ia bahkan mengancam akan menyebarkan video-video lama Fanny kepada putranya. Jika Fanny tidak menuruti kemauannya, Fanny kebingungan, ketakutan dan merasa terjebak tanpa jalan keluar. Saat tangan Arjun mulai berusaha menyentuh tubuhnya, tiba-tiba seseorang menghentikannya dari belakang. Arjun dipukul keras hingga terjatuh. Dua pengawal Arjun yang mencoba ikut campur pun bernasib sama dihajar tanpa ampun. Keributan itu dibiarkan oleh para pramugari. Karena orang yang menolong Fanny bukanlah orang biasa. Dia adalah Sanjay Rajkot, sosok yang dikenal luas di kotanya. Sanjay terlihat sangat ahli bela diri. Arjun dan kedua pengawalnya sama sekali tidak berdaya menghadapi keperkasaannya. Sanjay memaksa Arjun meminta maaf dengan bersujud di kaki Fanny. Tidak ada pilihan lain bagi Arjun selain menuruti perintah itu. Sanjay bahkan mengancam akan menghabisi nyawa Arjun jika ia berani berbuat kurang ajar lagi. Namun insiden di pesawat tidak berhenti sampai di situ. Rakesh Pradhan, ayah Arjun yang tinggal di Mumbai dan menjabat sebagai menteri dalam negeri, murka besar ketika mengetahui putranya dipukuli. Dengan kekuasaannya, Rakesh berniat membalas dendam. Ia memerintahkan pemindahan seorang polisi ke kota Rajkot untuk menyingkirkan orang yang telah melukai putranya. Polisi itu bernama Prakash. Di hari pertamanya bertugas, Prakash langsung mencari informasi tentang Sanjay Rajkot. Dari arsip kepolisian ia menemukan bahwa sudah ada 49 kasus atas nama Sanjay. Namun tak satu pun pernah ditindaklanjuti oleh polisi setempat. Prakash lalu mengajak 6 anak buahnya untuk menangkap Sanjay. Dengan tuduhan pemukulan terhadap putra menteri, mereka mendatangi istana Rajkot tempat tinggal Sanjay. Awalnya Prakash mengira Sanjay hanyalah seorang pekerja istana. Tetapi anak buahnya segera memberitahu bahwa Sanjay adalah pemilik seluruh istana itu. Sanjay ternyata merupakan raja terakhir Rajkot, yang juga dikenal dengan sebutan Sikandar atau Raja Shahab. Meski mendengar nama besar itu, Prakash tidak gentar. Baginya gelar raja sudah tidak berarti apa-apa di hadapan hukum. Kedatangan Prakash disambut oleh Ratu Rajkot, Saisri, yang juga dikenal sebagai Rani Sahibah. Saisri tampak anggun dan berwibawa. Prakash meminta agar Sanjay dipanggil. Tetapi Saisri menjelaskan bahwa suaminya tidak berada di istana. Kami sudah mendapat informasi dari kantor polisi bahwa Anda akan datang. Karena itu Sanjay sendiri yang pergi ke kantor polisi untuk menemui Anda, ujar Saisri dengan tenang. Prakash pun segera berpamitan untuk kembali ke kantor. Saisri menyarankan agar ia menggunakan mobil istana demi keselamatan. Karena mobil polisi tidak akan aman. Namun Prakash menolak tawaran itu dengan mencemoohnya. Baru saja keluar dari ruangan, Prakash terkejut melihat ribuan massa telah berkumpul di halaman dan di luar istana. Mobil polisi yang digunakannya sudah hancur, hanya tersisa rangkanya. Mereka semua penduduk Rajkot, jelas salah satu anak buah Prakash. Mereka memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Raja Rajkot, tegasnya kembali. Dengan terpaksa Prakash akhirnya menggunakan mobil yang telah disediakan pihak istana agar bisa menuju kantor polisi dengan aman. Namun sesampainya di sana, situasinya justru lebih buruk. Kerumunan massa jauh lebih besar telah memenuhi area kantor polisi. Sesampainya di dalam, Prakash mendapati Sanjay yang sedang duduk santai bersama para petinggi kepolisian seolah tak terjadi apa-apa. Alih-alih mendapat dukungan, Prakash justru disalahkan oleh para seniornya karena dianggap ceroboh dan gegabah. Seharusnya kamu bertanya dulu tentang Tuan Sanjay sebelum bertindak, ujar salah satu seniornya. Ini masalah yang sangat sensitif bagi penduduk Rajkot. Prakash beralasan bahwa penangkapan Sanjay merupakan perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri, Rakesh Pradhan. Namun kenyataannya di Rajkot, ucapan raja lebih kuat daripada hukum dan undang-undang. Aparat kepolisian nyaris tak berdaya. Meski demikian, Prakash bersikeras akan melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi. Mendengar itu, Sanjay hanya tersenyum-senyum tipis, yang seolah mengejek keberanian kosong Prakash, yang dikenal sebagai antek sang menteri. Demi menghindari keributan lebih besar, Sanjay memilih meninggalkan kantor polisi dan meminta para pendukungnya untuk membubarkan diri. Prakash semakin penasaran, apa alasan dibalik dukungan rakyat yang begitu besar kepada Sanjay. Dari laporan anak buahnya, terungkap bahwa Sanjay telah melakukan banyak hal untuk masyarakat Rajkot. Sekitar 3.000 hektar tanah diberikan secara cuma-cuma kepada warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Rumah sakit gratis dibangun, listrik dipermudah, lapangan kerja diciptakan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya dipenuhi. Namun semua itu tak menggoyahkan niat Prakash. Ia tetap ingin menghancurkan Sanjay, seperti yang diperintahkan oleh sang menteri. Di lain waktu, Sanjay dan istrinya Saisri sedang menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di tengah acara, salah seorang pendukung Saisri menerima telepon dari seorang polisi. Anak buah Prakash polisi itu memperingatkan bahwa Sanjay akan diserang oleh sekelompok preman atas perintah Inspektur Prakash. Saisri diliputi kecemasan.
Ia ingin memperingatkan suaminya, tetapi tak tahu bagaimana caranya. Tanpa menimbulkan kepanikan, Sanjay bahkan mengajak Saisri pulang berdua. Sementara para pengawal Amar dan yang lain dipersilahkan tetap menikmati pesta. Diam-diam Saisri mengirim pesan WhatsApp kepada Amar, memberitahu soal ancaman tersebut. Sanjay mulai heran melihat sikap istrinya yang tampak gelisah. Saisri mengalihkan pembicaraan, lalu berpura-pura mengantuk dan tertidur di dalam mobil. Di saat itulah sekelompok preman menghadang mobil Sanjay. Bagi Sanjay menghadapi preman bukanlah masalah besar, namun ia menahan diri, tak ingin bertindak terlalu brutal, karena istrinya sedang tidur. Dengan kekuatannya, para penyerang berhasil ia lumpuhkan satu persatu. Meski begitu Saisri tetap diliputi rasa takut. Situasi berubah berbahaya ketika para penyerang mengeluarkan senjata tajam, bahkan senjata api. Kali ini keselamatan Sanjay benar-benar terancam. Tanpa sepengetahuan Sanjay, dari belakang muncul Amar, bersama puluhan orang yang telah bersiap dengan senjata laras panjang. Melihat itu para preman dilanda ketakutan dan memilih kabur. Sanjay tidak pernah menyadari bahwa nyawanya baru saja diselamatkan, bukan hanya oleh para pengawalnya, tetapi oleh istrinya sendiri. Saisri telah mewakafkan hidupnya untuk memastikan keselamatan Sanjay. Ia begitu fokus melindungi suaminya, hingga sering melupakan kebahagiaannya sendiri. Salah satunya ketika ia ingin menunjukkan lukisan yang telah ia kerjakan selama 2 bulan, Saisri sangat bersemangat, karena Sanjay sempat berjanji akan melihatnya. Namun saat lukisan itu akhirnya diambil, Sanjay justru sibuk mengurus masalah warga. Saisri hanya bisa mengalah menelan kecewa, dan belajar berlapang dada. Menjadi istri dari keturunan raja, ternyata tidaklah seindah yang dibayangkan banyak orang. Bahkan para pelayan istana pun tak mampu menyembunyikan kesedihan melihat pengorbanan sang permaisuri. Sementara itu Sanjay nyaris tak pernah memiliki waktu untuk istrinya. Anehnya Saisri sama sekali tidak berkecil hati. Baginya Sanjay telah memberikan segalanya, kecuali waktu dan perhatian. Ia memahami karakter suaminya memang demikian. Selalu mendahulukan rakyat di atas segalanya. Hingga pada suatu malam kebahagiaan kecil itu akhirnya datang. Sebagai pejuang garis 2, Saisri mendapatkan hasil tes pack yang selama ini ia nantikan. 2 garis merah yang membuatnya nyaris menitikkan air mata. Dengan penuh semangat ia membangunkan Sanjay. Dalam pikirannya kehamilan ini pasti akan membuat suaminya lebih perhatian. Namun takdir kembali berkata lain. Belum sempat Saisri menyampaikan kabar bahagia itu, Sanjay didatangi manajer tambangnya, Ramesh, yang memaksa bertemu di tengah malam. Saisri kembali mengalah. Rams datang karena kesalahan besar yang ia lakukan minggu lalu. Menjual 50 kilo bahan peledak kepada seseorang yang mengaku pengusaha tambang. Nyatanya bahan peledak itu digunakan oleh kelompok teroris. Dalam aksi pengeboman 2 hari lalu di kawasan Puncak, Ramos menyesali perbuatannya. Namun amarah Sanjay tak terbendung. Keserakahan Ramesh telah merenggut banyak nyawa. Sanjay menamparnya dan mengusirnya pergi. Masalah tak berhenti di sana. Sanjay kerap menerima telepon dari seorang polisi yang memperingatkan bahwa nyawa Ramesh kini dalam bahaya. Inspektur Prakas memanfaatkan kasus pengeboman ini untuk menghancurkan Sanjay. Jika Ramesh terbunuh, Sanjay akan menjadi pihak yang paling disalahkan, mengingat sumber bahan peledak berasal dari tambangnya. Tindakan Prakas bukan tanpa alasan. Semua itu atas perintah Menteri Rakesh Pradat. Terlebih setelah video permintaan maaf Arjun kepada seorang wanita di pesawat viral di media sosial. Rakesh semakin ingin Sanjay ditangkap, bahkan dibunuh. Ketika Sanjay mengetahui rencana pembunuhan Ramesh, ia tak berpikir panjang. Ia segera pergi menyelamatkan Ramesh, yang diketahui bersembunyi di sekitar area tambang. Saisri sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Tanpa sepengetahuan Sanjay, ia menyusul ke tambang. Di sana Ramesh telah terjebak dan nyawanya benar-benar terancam. Sanjay tiba tepat waktu. Para penyerang berhasil dilumpuhkan. Cukup mudah baginya mengalahkan mereka. Saisri yang sejak tadi hanya menjadi penonton, melihat seseorang mulai menyalakan bom. Dengan sekuat tenaga ia berteriak memperingatkan Sanjay. Namun suaminya tak mendengar karena sedang bertarung. Setelah semua lawan tumbang, Sanjay menghampiri Saisri. Ia menegurnya, Saisri seharusnya tidak datang ke tempat berbahaya itu. Namun sebelum Saisri sempat berbicara, ledakan hebat terjadi. Serpihan ledakan bom itu ternyata telah melukai perut Saisri. Anehnya Saisri memilih merahasiakan rasa sakit yang ia derita. Ia menahannya dalam diam. Namun sebelum pulang, ia sempat ingin berbicara dengan Sanjay. Sayangnya Sanjay tak peka. Ia berkata mereka bisa berbicara setelah sampai rumah. Padahal Saisri hanya ingin menyampaikan satu kabar bahagia. Tentang calon bayi kecil yang kini tumbuh di dalam rahimnya. Sanjay tiba di rumah bersama Ramesh dan beberapa orang lainnya. Tak lama kemudian ia menerima telepon dari Amar. Amar memberitahu bahwa Saisri sempat dibawa ke rumah sakit karena terkena serpihan bom. Namun Sanjay diminta untuk tidak khawatir, karena luka Saisri disebut tidak serius, padahal kenyataannya luka yang dialami Saisri sangat parah. Atas permintaan Saisri sendiri, Amar merahasiakan kondisi sebenarnya. Saisri ingin Sanjay tetap fokus mengurus kasus Ramesh, yang akan memberikan kesaksian penting di pengadilan.
Ia tak ingin menjadi beban, bahkan di saat nyawanya sendiri terancam. Pengorbanan Saisri tidak sia-sia. Sanjay berhasil mempersiapkan kesaksian Ramesh dengan sangat baik. Amar juga menyampaikan bahwa Saisri akan pulang ke rumah 2 hari lagi pada hari Senin. Ketika hari Senin tiba, Sanjay mendampingi Ramesh memberikan kesaksian di hadapan hakim. Pada waktu yang sama, kondisi Saisri justru berada di titik paling kritis. Setelah Ramesh selesai bersaksi, tiba-tiba ribuan penduduk berlarian mendatangi gedung pengadilan. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Sanjay kebingungan, tak memahami apa yang sedang terjadi. Hingga kabar itu akhirnya sampai ke telinganya. Dan ternyata Saisri telah menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam sekejap dunia Sanjay terasa runtuh. Ia bergegas menuju rumah sakit dengan langkah yang terasa kosong. Ia tak percaya ketika melihat istrinya yang sudah terbaring kaku, tak bernyawa. Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Sanjay tak pernah menyangka istrinya akan pergi secepat ini. Pelayan setia di istana kemudian memberitahunya bahwa Saisri telah mengirim banyak pesan melalui WhatsApp. Sanjay baru membuka pesan-pesan itu sekarang. Selama ini ia memang jarang membuka aplikasi tersebut. Foto terakhir yang dikirim Saisri adalah hasil tes pack 2 garis. Saat itu juga air mata Sanjay tumpah, tak terbendung lagi. Telah mengetahui kalau ternyata istrinya meninggal dalam keadaan hamil. Penyesalan paling dalam menghantam jiwanya. Penyesalan selalu datang terakhir. Pada saat ritual terakhir, Sanjay terdiam ketika pendeta menanyakan zodiak Saisri. Ia tak mampu menjawab seketika itu. Sanjay merasa menjadi suami paling gagal di dunia. Jangankan zodiak makanan kesukaan istrinya saja ia tak tahu. Seandainya ia tahu, umur Saisri tak akan panjang. Seluruh waktu dan perhatiannya pasti akan ia habiskan hanya untuk istrinya. Kini istana megah yang ia tinggali hanya menyisakan sejuta kenangan tentang Saisri. Kenangan yang satu persatu menyesakkan dadanya. Ia tak lagi bisa melihat senyum istrinya, senyum yang tak sempat ia bahagiakan. Dada Sanjay terasa pedih dan perih. Ia teringat sepotong lirik lagu, kalau sudah tiada barulah terasa. Namun masih ada satu hal lagi yang membuat hatinya semakin hancur. Saisri ternyata telah mendaftarkan organ tubuhnya untuk didonorkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sanjay teringat alasan yang pernah diucapkan istrinya. Aku mendonorkan organ dan berdoa kepada Tuhan untuk keselamatanmu. Aku yakin Tuhan akan selalu melindungimu. Beberapa waktu kemudian Sanjay meminta informasi tentang para penerima organ istrinya dari dokter. Ia mengetahui bahwa jantung, paru-paru dan mata Saisri telah didonorkan kepada 3 orang yang tinggal di Mumbai. Sanjay meminta alamat lengkap ketiganya. Malam itu juga ia memutuskan pergi ke Mumbai seorang diri. Namun Amar dan 6 pengawalnya menyusul ke stasiun kereta api. Mereka memaksa ikut untuk menjaga dan melayani Sanjay. Mereka tiba di Mumbai saat pagi hari. Seorang sopir taksi bernama Niru mengira Sanjay dan para pengawalnya adalah grup musik. Karena seragam yang mereka kenakan, Sanjay hanya diam. Tak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Sepanjang perjalanan menuju kawasan Komoda Raffi, Niro terus mengoceh dan melontarkan lelucon. Entah mengapa lelucon sederhana itu membuat Sanjay tersenyum. Senyum pertamanya setelah kehilangan Saisri. Sebagai ucapan terima kasih, Sanjay membayar Niru dengan 2 ikat uang.